Di tahun 2021, SSD sudah menjadi barang wajib kalau misal kita mau nge-build PC. Karena udah nggak mungkin kan kita ngerakit PC di tahun ini tapi bootingnya itu masih pakai hard disk. Dan semakin wajibnya SSD, maka NVMe SSD juga semakin common. Kalau kalian ngira NVMe SSD itu biasanya emang sih performanya bagus tapi harganya mahal, yang ini kita kedatangan salah satu SSD dari Cleve yang dia punya performa tinggi tapi nggak bikin kantong jadi kosong. SSD yang kali ini datang nggak punya gimmick-gimmick yang terlalu flashy. Mereka nggak perlu nama-nama aneh buat mempromosikan SSD mereka karena kedua SSD ini berfokus di value per performance. Yang berarti dia bisa memberikan performa yang kenceng dengan harga yang juga terjangkau. SSD yang kali ini datang dari merek Cleve dan ada dua SKU yang datang hari ini yaitu Crush C720 dan Crush C920. Keduanya adalah SSD NVMe berform factor M.2 2280, jadi ini adalah yang paling mainstream form factornya. Nah, jadi apa sih perbedaan kedua SSD ini? Crush C720 adalah SSD PCIe Gen 3 X4, sementara C920 adalah PCIe Gen 4 X4. Tentu secara spesifikasi tertulis, dua SSD ini punya kecepatan read dan write yang juga berbeda. Crush C920 diklaim oleh Cleve dapat read dan write sampai 7000 MB per second, sementara C720 diklaim bisa sampai 3400 MB per second. Kedua SSD ini mempunyai controller Phison. Untuk Crush C920, kontrolernya adalah Phison E18, sebuah controller PCIe Gen 4 yang cukup baru, sementara C720 menggunakan Phison E12. Masuk ke varian, Cleve Crush C720 punya 4 varian mulai dari 256GB sampai 2TB, sementara Crush C920 hanya ada 2 varian yaitu 1TB dan 2TB. Sayangnya kita nggak punya informasi harga yang lengkap, jadi untuk C920 kita hanya ada informasi harga yang 1TB aja, sementara untuk C720 hanya ada yang 256GB dan 512GB, karena SSD ini masih baru banget launching. Tapi kalau melihat harga dari beberapa SKU ini, amount-nya itu nggak terlalu mahal-mahal banget, terutama C720. Buat sebuah SSD PCIe Gen 3 yang kenceng, ini masih terjangkau loh. Kalau kita melihat website resminya, Cleve Crush C920 memiliki angka TBW yang lebih tinggi di versi 2TB ketimbang yang 1TB, di mana 2TB itu mempunyai angka 1400 TBW, sementara yang 1TB hanya 700 TBW. Kalau untuk Crush C720, terabyte written-nya itu ada di angka sekitar 565 TBW, dan untuk 2TB-nya bisa sampai 1550 TBW. Sayang banget di website resmi ini nggak ada angka total jam operasional atau MTBF-nya, dan beberapa spesifikasi SSD juga di sini nggak terlalu ditulis secara lengkap. Tapi ada beberapa fitur-fitur yang memang dipunya SSD ini yang tertulis seperti Smart Technology, Bad Block Management, dan lain-lain. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai cobain kebolehan dua SSD ini. Karena SSD ini menggunakan PCIe Gen 4, maka prosesor dan motherboardnya juga harus yang support dengan Gen 4. Testbed kita menggunakan Ryzen 9 5900X, ROG Crosshair 8 Extreme, coolingnya menggunakan ROG Ryujin 360, dan RAM-nya Corsair Vengeance RGB Pro 16GB yang nggak dinyalain XMP-nya. Hasil dari Crystal Diskmark buat kedua SSD ini memuaskan. Crush C720 bisa mendapatkan skor 3400-an di read dan hampir 3000-an di write. Kenceng loh ini, karena jarang-jarang SSD yang ada 3000-an di read itu write-nya juga 3000. Sementara Crush C920 hasilnya tentu lebih tinggi lagi. Lebih dari 7000 MB per second di read dan 6000 MB per second di write-nya. Walaupun kedua SSD ini adalah disk yang gue gunakan untuk Windows saat itu, tapi speednya itu masih nyentuh sama yang diklaim oleh Cleve-nya itu sendiri. Kedua SSD ini mencapai speed test yang bahkan bisa dibilang lebih kenceng sama yang diklaimnya. Buat kalian yang butuh, kami juga mencoba AS SSD dan Alto Disk Benchmark di Crush C920.
Di real world test, kita mencoba transfer file game Red Dead Redemption 2 berukuran 109GB di Crush C920. Kecepatan transfernya bisa mencapai 1,8 GB per second dan transfer file tersebut hanya memakan waktu 1 menit 4 detik aja. Seenggaknya itu saat kapasitas SSD-nya itu adalah sekitar 12%. Kalau di kapasitas 56%, kopinya bisa selesai di 1 menit 15 detik atau melambat sekitar 9 detik. Speednya sebenarnya sama saat dengan kapasitas 12% di 1,8 GB per second, tapi terkadang turun ke 800 MB per second. Masuk ke Crush C720, real transfer speednya adalah sekitar 1,2 GB per second, namun di tengah jalan itu suka drop ke 500 MB per second. Tapi kejadian tersebut suka naik turun dan file 109 GB ini bisa selesai di waktu 2 menit 52 detik. Selain pengujian speed, kami juga menguji seberapa panas kedua SSD ini. Suhu yang dihasilkan kedua SSD ini sebenarnya overall stabil dan adem. Saat main game, C920 itu hanya mencapai 49 derajat Celcius, dan saat kita copy file terus-menerus sampai 10 menit, itu suhunya bisa mencapai 62 derajat Celcius. Sementara buat Crush C720, suhunya stabil di 42 derajat Celcius saat main game, dan copy file sampai 10 menit itu hanya sampai 56 derajat aja. Buat kedua SSD ini ya kami sangat menyarankan untuk memakai heatsink atau bisa dibilang cooling pad buat SSD-nya, karena yang namanya SSD dengan performa tinggi atau dengan yang speed kenceng itu pasti butuh pendingin yang mumpuni juga. Untungnya di motherboard kali ini dia mempunyai thermal pad di kedua sisi, makanya SSD ini bisa adem. SSD dari Cleve ini juga punya beberapa aplikasi eksklusif. Yang pertama yaitu Cleve SSD Toolbox dan juga Acronis TrueImage 2018. Kalau Cleve SSD Toolbox itu sayangnya software tersebut nggak bisa ngedetect SSD NVMe, karena untuk saat ini dia hanya support SATA aja. Semoga aja kedepannya bisa di-update lagi agar bisa support. Sementara Acronis TrueImage adalah software migrasi seperti cloning storage. Berguna banget buat cloning Windows. Dan tentunya untuk menggunakan Acronis TrueImage tersebut, kalian harus menggunakan serial number dari SSD Cleve. Jadi nggak bisa dipakai oleh sembarang orang. Cleve Crush C720 dan C920 adalah SSD yang kenceng dan juga stabil di kelasnya. Kedua SSD ini bisa mempunyai read dan write speed aktual yang bahkan bisa melebihi klaim mereka di production. Kalau melihat harga, di sini kita ngambil contoh C920 aja deh. Di SKU 1 teranya, dia bisa naruh harga sekitar 3,15 juta, sementara Samsung 980 Pro itu ada di harga 3,3 sampai 3,4 juta. Sepertinya karena Essence Core adalah anak perusahaan dari SK Hynix, jadi mereka bisa membuat SSD atau RAM yang terjangkau, tapi tetap dengan kualitas yang baik. Ngomongin soal murah, gimana dengan durabilitasnya? Kira-kira awet nggak? Well, selain punya TBW yang tinggi, kedua SSD ini juga di cover 5 tahun garansi, jadi menurut gua SSD ini udah terjamin lah. Dan jadi itulah pendapat kita tentang kedua SSD yang bisa dibilang nggak terlalu mahal ini. Kalau misalnya kalian ada yang berminat untuk beli, kalian bisa cek aja link di deskripsi di bawah. Buat yang SSD Crush C720-nya itu link pembeliannya lengkap mulai dari 256GB sampai 2TB, tapi untuk yang C920 kita hanya menemukan link pembelian di 1TB aja. Jadi kalian untuk yang 2TB-nya kita belum dapat link pembeliannya. Jadi itu aja video dari kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe.